Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sumarmi, guru IPA SMP Negeri 1 Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di sekolah. Berawal dari keresahan saya terhadap hasil capaian belajar murid hanya 10% murid yang mencapai hasil di atas 75, saya juga melihat murid-murid kurang aktif terlibat dalam pembelajaran. Sebelum memutuskan strategi pembelajaran, saya terlebih dahulu melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar murid dan minat kesiapan belajar, serta kemampuan awal murid terhadap materi yang akan saya sampaikan. Kemudian, saya membagikan angket diagnostik kognitif dan non-kognitif dalam bentuk Google Form. Agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, angket diagnostik kognitif berisi pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan saya sampaikan. Sedangkan non-kognitif berisi pertanyaan-pertanyaan terkait peminat, kesiapan belajar peserta, serta profil belajar murid atau gaya belajar murid. Hasil pemetaan terhadap profil belajar murid yaitu 40% murid memiliki gaya belajar visual, 20% memiliki gaya belajar auditori, serta 40% memiliki gaya belajar kinestetik. Berdasarkan hasil asesmen awal tersebut, saya kemudian memutuskan untuk menggunakan suatu metode yang saya beri nama metode PBL. Strategi untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi melalui metode PBL, murid-murid akan terdorong untuk memahami konsep secara menyeluruh dan mendalam, serta akan lebih berdaya di dalam pembelajaran, agar tercipta pembelajaran yang lebih bermakna, membekas, dan tidak berlalu begitu saja. Pembelajaran diawali dengan menyiapkan fisik dan psikis murid. Tujuan pembelajaran dan teknik penilaian saya sampaikan di awal agar sistem penilaian dapat disepakati bersama murid dan juga transparan, karena pembelajaran juga bertujuan menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Maka saya ajak mereka untuk menyanyikannya bersama agar selalu ingat dengan 6 profil tersebut. Orientasi siswa pada masalah dilakukan melalui tanya jawab agar para murid auditori dapat terfasilitasi. Stimulus saya sajikan pada slide PowerPoint dengan desain menarik dan full color agar para murid dengan gaya belajar visual juga dapat terfasilitasi. Mereka juga saya pancing untuk mengemukakan hipotesis. Kami melakukan penilaian sikap serta penilaian kinerja. Ketika ada kelompok yang mengalami kesulitan, maka saya dampingi mereka dan motivasi mereka agar pantang menyerah, tekun, sabar, berani mencoba, dan tetap objektif. Bagi kelompok yang belum berhasil dalam mengerjakan proyek, maka saya beri tambahan waktu untuk terus mencoba sampai berhasil. Sedangkan kelompok yang telah berhasil, saya arahkan mereka untuk menuju pada step berikutnya. Diskusi dan analisis data dilakukan secara berdiskusi. Di sini para murid dilatih nalar kritisnya. Setelah menyimpulkan di lembar kegiatan, murid-murid mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian saya bersama murid-murid membuat kesimpulan bersama mengenai materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya mengadakan asesmen formatif melalui kuis pada Google Form, di mana mayoritas murid lebih menyukai kuis online daripada paper test. Bagi murid-murid yang saat itu tidak membawa HP, mereka saya beri soal dalam bentuk paper test. Saya melihat murid-murid sangat antusias mengerjakan kuis pada Google Form tersebut karena nilainya dapat diketahui secara real time. Sesaat setelah submit jawaban, langkah berikutnya yaitu refleksi pembelajaran. Mereka saya bebaskan untuk mengekspresikan perasaan mereka selama kegiatan pembelajaran dalam bentuk gambar emoticon di papan tulis. Mereka terlihat sangat antusias dalam kegiatan refleksi ini. Selanjutnya saya menyampaikan tindak lanjut pasca pembelajaran.
Terima kasih, demikianlah yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dimanapun berada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.